Halo semuanya, jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mengoperasikan PsychoPy. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia Putri Amanda dengan NIM 235-120-30-1111-034. Di sini sebelum kita mengoperasikannya, kita harus mendownload PsychoPy terlebih dahulu. Jadi kita harus search dulu di Google PsychoPy, kemudian kita klik installation. Nanti kita akan dihadapi dengan 3 pilihan, yaitu Windows, macOS, dan juga Linux. Nah, ini bisa disesuaikan dengan device masing-masing. Dan kita download yang stable. Jika sudah, nanti filenya akan muncul di library. Kemudian bisa diklik sebanyak 2 kali, lalu kebutuhan data dari PsychoPy-nya ini akan terunduh dengan sendirinya. Jika sudah selesai diunduhnya, kita bisa langsung mengoperasikan PsychoPy-nya. Jadi di sini kita bisa search di search bar, kemudian kita cari PsychoPy dan kita klik. PsychoPy ini biasanya digunakan untuk eksperimen psikologi. Ini di PsychoPy ini bisa memunculkan stimulus dan juga menentukan responnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita habis download akan muncul 3 tab. Ada runner, coder, sama builder. Di sini ada tips juga, ini kita close aja. Nah, biasanya bisa aja yang muncul tuh di antara dari ketiga ini. Entah coder, atau runner, atau builder, kayak sekarang ini langsung muncul builder. Tapi kalau misalnya belum muncul builder, kalian bisa pencet yang ini, karena kita bakal pakai di buildernya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan buat eksperimen dengan berbentuk seperti ini. Jadi kita akan menggunakan 4 stimulus. Jadi di sini ada stimulus gambar, video, audio, kalimat dengan respons yang berbeda-beda. Jadi kita bisa buka file dan kita pencet yang new. Oke, jadi karena kita udah download, kita juga udah buka contohnya tadi. Jadi kita tuh sebenarnya untuk mengoperasikan PsychoPy ini, untuk merancang eksperimen, kita tuh membutuhkan file berbentuk Excel. Nah, gunanya ini untuk memanggil stimulus. Jadi misalnya nanti kita akan ada stimulus gambar. Jadi kita bisa siapin dulu, kita download kebutuhannya, misalnya gambar ini. Kita bisa klik kanan, terus nanti ada yang namanya copy as path. Terus yaudah, kita paste di baris kedua dan seterusnya. Nah, untuk baris pertama ini diisi dengan keyword yang bakal manggil stimulus-stimulus yang kita udah copy as path ini. Jadi ini nggak cuma bisa satu, tapi bisa banyak dan beragam. Misalnya aku mau keywordnya gambar. Nah, kan ini gambar 1, nanti bisa diterusin gambar 2, gambar 3 di sini, di bawah dari gambar 1 ini gitu. Kalau misalnya udah, jangan lupa di save dan dinamain. Kalau bisa nggak usah ada spasinya. Jadi sekarang ayo kita masuk ke tahap pertama. Jadi sekarang aku mau bikin intro dulu. Intro itu buat pengenalan aja sih, biar partisipannya ini tahu kira-kira di tes ini bakal ngapain aja ya gitu. Jadi kalau misalnya udah, di sini juga aku udah nyiapin wordingannya biar aku gak bingung. Jadi di sini tinggal aku copy. Jadi ini instruksinya ya teman-teman. Jadi untuk ngasih instruksinya, aku mau ngasih stimulus text. Kemudian aku paste, kemudian di sini aku enter biar rapi, terus di sini aku hilangin, durasinya aku hilangin. Nah, kayak gitu kira-kira untuk teksnya. Tapi sebelum itu kita harus ke setting dulu, karena aku mau nunjukin sesuatu. Jadi di setting ini kita itu bakal dihadapin sama ini nih, basic itu sebenarnya untuk piloting ya, entah piloting atau running, biasanya muncul eksperimen info ini. Ada partisipan sama session. Nah, ini juga bisa ditambah sesuai kebutuhan. Ini biasanya terkait dari informasi partisipan. Terus di sini aku mau background color-nya itu warnanya hijau. Dan di sini jadi bisa di custom teman-teman. Jadi sekarang aku mau custom ini jadi sea green. Bisa di insert. Terus di audionya nggak usah diubah, online, eye tracking, ini kalau misalnya mau pakai alat tertentu, terus ada input data, dan di data ini aku mau save Excel file sama save CSV file summaries-nya. Terus aku pencet OK, baru kita bisa lanjut ke stimulus text. Jadi di sini
aku kasih instruksinya. Dan harapannya setelah partisipan melihat stimulus teks ini berupa instruksi, jika mereka sudah membaca semuanya, harapannya mereka akan menekan spasi jika sudah mengerti dengan instruksinya. Jadi di sini aku kasih tekan spasi untuk lanjut. Nah, gimana caranya biar sehabis spasi ini kita bisa beralih ke halaman berikutnya? Caranya adalah dengan memberikan respons. Tapi sebelumnya ini durasinya kita nolin dulu biar gak terbatas waktu. Terus kita kasih respons. Responsnya di sini ada keyboard. Nah, karena tadi aku bilangnya spasi, jadi di sini aku nyisain space aja dan jangan lupa pakai kutip 1 ya. Nah, kalau udah lanjut, kita bakal insert routine. Insert routine itu biar ada halaman selanjutnya. Misalnya di sini aku mau stimulus gambar terlebih dahulu. Di sini kita bisa pencet OK. Di sini juga kita bisa nempatin mau di belakang dari intro atau di depan, tapi aku mau di depan. Kemudian kalau misalnya udah, ayo kita mulai masukin gambarnya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih instruksinya dulu. Jadi kita bisa kasih stimulus text. Di sini aku mau copy instruksinya. Kita copy. Habis itu langsung kita paste. Nah, rencananya di sini kan katakan satu kata yang menggambarkan perasaanmu ketika melihat gambar ini. Nah, aku tuh mau ngasih waktu 5 detik aja untuk partisipan buat ngomong. Jadi ya udah aku set duration 5. Nih untuk formattingnya tetap kayak gini. Oke. Nah, terus kita lanjut kasih respons. Jadi di sini responsnya aku mau microphone karena tadi kita udah nentuin waktunya, kita udah ngeset waktunya, jadi ini diubah jadi 5. Device-nya aku pakai yang default. Terus transcription-nya kosongin, datanya didiemin, dan testingnya juga didiemin. Aku okein. Kemudian di sini aku mau masukin gambar yang menjadi stimulus utamanya. Jadi di sini kita bisa masukin image. Kemudian di sini kita hapus dulu durasinya dan kita okein dulu. Karena kenapa aku nggak masukin di sini? Karena kita mau ngasih loop. Jadi loop ini tuh kayak sequential gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita kan udah bikin Excel tuh yang tadi. Jadi nanti tuh kayak kita bisa ngasih instruksi. Pokoknya kita bisa ngeset tanpa ngulang instruksi lagi gitu. Jadi di sini kita bisa kasih number of repeat. Di sini aku mau ngasih 1 aja karena aku gak mau ngulang-ngulang. Dan di sini kita masukin file yang udah dibikin. Di sini karena kita stimulus gambar, jadi aku cari ini stimulus gambar. 3 conditions with 1 parameter. Jadi biar aku jelasin, di sini kan keywordnya itu gambar. Nah, itu jadi parameternya. Terus kondisinya ada 3 karena aku masukin 3 gambar kan. Kayak gitu. Terus ini kita okein aja. Baru kita edit di sininya. Jadi kayak yang aku bilang ini sequential. Jadi urutan pemanggilan stimulusnya itu berdasarkan baris yang ada di Excel ini atau condition file. Nantinya SciCompile ini akan nampilin gambar sesuai urutan yang udah ada. Nah, keyword yang tadi yang ditaruh di baris pertama itu buat manggil si stimulus-stimulusnya. Misalnya kayak gini. Kan keyword aku gambar. Nah, kalau misalnya kita mau pakai loop, jangan lupa untuk di set every repeat, jangan yang constant. Terus kita klik OK. Dan durasinya aku set jadi 5. Oke, nah kalau misalnya udah, kita insert routine lagi. Karena yang stimulus gambar udah selesai, sekarang kita beralih ke stimulus selanjutnya, yaitu stimulus video. Nah, kita klik OK. Aku taruh di depan sini. Nah, di sini aku mau kasih instruksi terlebih dahulu. Jadi, instruksinya seperti ini. Oke, sekarang kita add di teks ini. Yang ini kita keep dulu, yang tekan T ini kita keep dulu. Jadi rencananya di sini aku mau pakai respons yang keyboard. Kalau tadi kan microphone, sekarang aku mau pakai yang keyboard. Nah, karena videonya ini cuma sekitar 5 detik, jadi aku mau 7 detik aja. Durasinya 7 detik. Terus yang lainnya didiamin aja. Kita oke.
Nah, setelah itu kita akan kasih responnya dulu nih. Respon keys-nya itu kita set jadi 5 detik. 5 detik, maksudnya 7 detik. Dan allowed keys-nya itu T sama B, karena tekan T untuk tenang dan B untuk biasa aja. Jadi makanya di response keys-nya, di allowed keys-nya itu, aku ngebolehin partisipannya untuk tekan tombol di keyboard itu cuma T sama B, selainnya itu gak akan ngaruh ke eksperimennya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai masukin stimulus utamanya, yaitu video. Kita bisa buka movie. Di sini di stimuli kita buka movie. Kemudian ini kita hapus dulu. Terus kita okein. Kalau misalnya udah, kita insert loop. Insert loop di sini. Terus number of repeat-nya aku mau 1 kali aja. Terus di sini juga aku mau masukin stimulus video. 3 condition with 1 parameters. Jadi teman-teman, kalau video, audio, gambar, bahkan kata-kata itu tetap dimasukin ke Excel ini ya. Mungkin bedanya kalau misalnya kata-kata itu, ini itu nggak copy as paste, tapi kita cuma ketik kata-kata yang emang kita mau aja. Jadi di sini kalau misalnya udah, kita okein. Oke. Terus kita setting yang di sini. Durasinya 7 detik. Dan movie filenya kita panggil lagi pakai keyword video. Keyword awal video. Terus kita set every repeat. Nah, khusus di video ini, kalian itu perlu setting buat di playbacknya. Playbacknya itu karena kita pakai loop, kita harus turn on this loop playback. Terus sisanya nggak usah ada yang diubah. Terus kita pencet OK. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi itu stimulus video. Kita lanjut ke stimulus berikutnya. Sini aku mau lanjut pakai stimulus audio. Stimulus audio atau stimulus suara. Oke, aku taruh di paling depan. Jadi di sini aku udah ada instruksinya. Ini kita copy. Caranya sama kayak tadi, kita kasih stimulus teks untuk instruksinya. Nah, yang ininya kita keep dulu karena di sini rencananya aku mau pakai respons berupa mouse. Jadi ini itu nanti kita bikin teks baru. Ininya aku kosongin. Kita coba ya. Karena aku mau audionya benar-benar sampai habis, dan kalau misalnya udah habis mereka baru ngeklik teks yang aku maksud. Nah, ini dia teksnya. Jika sudah, silakan klik di sini. Kita hapus. Oke. Kemudian kita bisa kasih mouse di sini. Ini respons ya teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu durasinya. End of routine-nya kita kasih yang valid check, karena aku mau yang bisa diklik tuh cuma teks 5 tadi, yang jika sudah silakan klik di sini. Karena kalau misalnya kita pakai any click, itu artinya kita bisa ngeklik di mana aja. Dan di sini kita tulis teks _5. Kenapa? Karena kita mau tautin sama teks 5 ini, biar kalau misalnya nge-press teks 5 langsung bisa beralih ke halaman selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya udah, karena kita mau stimulus audio, jadi kita add yang sound. Ini kita hapus dulu. Terus kita okein, karena kita mau kasih loop. Jadi jangan lupa kita editnya yang di loop dulu. Jadi di sini loopnya dari depan ke belakang. Habis itu number of repeat-nya 1. Ini bebas ya, kalau misalnya kalian mau nge-add 2 dan stimulusnya itu ada 3, berarti ya 2 kali 3. Nanti akan ada 6 totalnya. Di sini aku bakal ngasih stimulus suara. Jadi karena ini aku 1, jadi ya cuma ada 3 aja. Terus kita oke. Terus di sini kita kasih dollar lagi buat manggil stimulusnya. Set every repeat, dan di sini juga kita harus ngesetting playbacknya teman-teman. Jadi di sini kita volumenya pastikan 1 ya. Itu sih paling penting. Kalau udah, yaudah tinggal di okein. Nah, udah jadi deh stimulus suara. Dan lanjut lagi, kita ke stimulus terakhir, yaitu stimulus teks atau kalimat, karena aku berbentuk kalimat. Jadi oke, kita taruh di paling depan. Setelah itu kita kasih instruksinya. Aku di sini instruksinya kayak gini. Ini bisa kita copy. Kita copy, terus kalau udah tinggal kita kasih stimulus text.
kita taruh di sini. Nah, ini durasinya bisa di kosongin, dan rencananya di stimulus ini aku mau pakai slider. Jadi kita okein dulu. Terus lanjut kita pakai slider. Mana ya slider? Nih. Kita pakai slider. Jadi di sini sebenarnya bisa dipilih mau rating, mau slider, radius, scroll bar, atau choice. Tapi di sini aku pakai rating dan aku mau ngasih label. Labelnya di sini aku mau dari ujung kiri sama ujung kanan aja. Jadi misalnya di sini aku mau kasih kurang, koma, kuat. Nah, di sini kutip sama komanya ini penting banget ya, karena kalau misalnya nggak di-add nanti takutnya error. Dan granularity-nya ini aku set jadi 1. Jadi kalau misalnya nggak di-set atau 0, itu partisipannya bisa milih di tengah-tengahnya 1 dan 2, atau kayak di tengah-tengahnya 2 dan 3. Tapi kalau misalnya 1, ini partisipannya cuma bisa milih di 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita add text, karena kita stimulus terakhir adalah kalimat atau kata-kata. Kita tinggal add text. Ini aku hapus dulu. Kita okein. Terus kita add loop, insert loop. Kita taruh di depan, belakang dan depan. Number of repeatnya 1 aja, dan kita kasih Excel-nya. Excel-nya di sini stimulus kalimat. 3 conditions with one parameter. Jadi di sini langsung aja kita setting lagi di sininya. Ini kita kasih dollar. Terus kita add kalimat. Nah, terus di sininya jangan lupa di set every repeat. Terus udah deh. Jadi aku mau insert 13 lagi. Ini kurang lebih sama kayak yang intro ya bikinnya. Selesai, itu dia. Dan sekarang kita mau nge-setting buat alignment-nya. Jadi untuk alignment-nya di sini aku udah nyoba-nyoba, dan ini adalah settingan paling bagus dengan device aku ya. Di ibaratnya itu position X-nya ini, kita tuh ngira-ngiranya kayak ada garis X ya, X horizontal dan Y-nya itu vertikal. Dan dari tadi kalau kalian perhatiin, ini kan responnya nggak ada yang aku atur ya alignmentnya, karena respon emang nggak kelihatan kecuali slider, jadi didiamin aja. Dan ini audio, di sini aku mau ini itu di atas, instruksinya di atas, dan tempat ngekliknya ini teks 5, aku mau ini ada di bawah. Berarti kalau ada di bawah kita ubah jadi min 0,3, jadi kelipatannya tuh segitulah pokoknya. Nah, segitu aja tutorial dari aku, semoga membantu, dan untuk hasilnya bisa dicek di sini. Ayo kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada instruksinya muncul ya, terus kita tekan spasi. Senang, sedih, marah, misalnya kayak gitu. Terus di sini ada videonya, misalnya saya di sini pencet B, terus ini saya pencet T. Nah, ini harusnya videonya gerak. Nah, ini gerak, misalnya pencet T gitu. Di sini ada suara. Oke, kita klik. Kalau sudah diklik, kita beralih ke stimulus selanjutnya. Kita klik lagi. Gitu. Konsep udah, kita bisa isi slidernya. Ini kayak gini, dan selesai. Ini ada outro-nya, kita tekan spasi. Nah, nantinya setelah di run ini, nantinya akan masuk ke sini. Akan masuk ke data kayak gini nanti. Kurang lebih kayak gitu. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Jadi sampai jumpa di lain waktu.